Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Sebelumnya, Ibu ingin memperkenalkan diri ya terlebih dahulu. Ibu bernama Reni Purwaningsih yang bertugas mengajar di SD Negeri Kebon Melati 1 yang akan menemani kalian belajar dari rumah masih dalam program pembelajaran jarak jauh yang terselenggara oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan KKG Kecamatan Kejaksan. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini di kelas 2 yaitu tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran 3. Di masa pandemi ini, Ibu tak bosan-bosannya ya mengingatkan kalian agar selalu menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu apa saja ya? Nah, apa saja sih protokol kesehatan itu? Yaitu 1, mencuci tangan. Mencuci tangannya dengan air yang mengalir ya, dan menggunakan sabun agar bersih. 2, memakai masker. Memakai masker itu tidak hanya orang dewasa saja ya, kalian juga harus memakainya ketika kalian keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak. Ketika kalian ngobrol dengan teman, kalian harus menjaga jarak ya. Jangan terlalu dekat, minimal jaraknya adalah 1-2 meter. Yang keempat, makan makanan yang sehat. Dengan makan makanan yang bergizi ya, seimbang tentunya. Yang kelima, berolahraga. Dan keenam, berdoa. Anak-anak, dalam pembelajaran hari ini, sebelumnya kita persiapkan ya terlebih dahulu alat tulisnya seperti buku, pensil, penghapus, dan buku penunjang. Dalam pembelajaran hari ini, mintalah dampingan dari orang tuamu ya di rumah atau kakakmu. Sebab jika kalian menemui kesulitan, kalian bisa bertanya. Dan satu lagi, kalian harus duduk dengan nyaman ya. Nah anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, Nana, sebelum ke materi, Ibu akan menyebutkan dulu ya tujuan pembelajaran hari ini, yaitu 1. Siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dengan benar. 2. Siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dan menggunakannya dalam kalimat dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan tepat. Bel anak-anak, yuk kita mulai belajar hari ini. Nah, di sini Ibu memiliki gambar ya. Ada yang tahu nggak gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar buah jambu. Amati gambar di samping. Berdasarkan pembelajaran sebelumnya, termasuk benda berwujud apa ya benda di samping? Ayo, apa? Iya, benar sekali. Benda berwujud padat, yaitu buah
jambu. Ternyata dari buah jambu tadi kita bisa loh membuatnya menjadi jus jambu sama seperti Udin dan teman-temannya. Mari kita amati percakapan mereka. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Kata Udin, kita main pesawat, mainan juga ya. Wah, pasti menyenangkan. Setelah mengamati percakapan Udin dan teman-temannya, mari kita perhatikan cara membuat jus jambu berikut. Di sini ada teks membuat jus jambu. Kita baca bersama-sama ya. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus jambu bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Bacaan teks tadi, Ibu memiliki beberapa pertanyaan ya di bawah ini. Coba jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya di rumah Udin? Ya, benar, membuat jus jambu biji. Yang kedua, bagaimana pembagian tugas mereka dalam membuat jus jambu biji? Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lalu ada Lani, Siti, Dayu, dan Mei bertugas menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 3. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus tersebut? Nah, tadi apa ya? Iya, ada blender, ada gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Pertanyaan keempat, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat dan benda cair? Ayo anak-anak, mana ya yang termasuk benda padat? Ya, benda padat yaitu ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, dan es batu. Sedangkan benda cairnya yaitu ada air dan susu. Nah, berdasarkan teks tentang cara membuat jus jambu biji, apa saja kah alat dan bahan yang digunakan? Manakah yang termasuk benda padat dan benda cair? Tadi ya, kalian sudah menyebutkan. Ini adalah amati benda-benda di bawah ini. Ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Coba kalian amati. Dari benda-benda yang sudah kita amati, manakah yang termasuk benda padat? Ya, yang pertama ada blender ya.
gelas, ada pisau, sendok, alat penyaring, ada gula, dan terakhir ada es batu. Inilah contoh-contoh benda padat yang tadi cara membuat jus jambu ya. Selanjutnya, dari benda-benda yang sudah kita amati, manakah yang termasuk benda cair? Ayo, tadi yang mana ya? Iya, benar sekali, ada air, susu. Nah, ini ya beberapa tadi contoh benda padat dan benda cair. Sekarang, anak-anak sudah bisa ya membedakan benda padat dengan benda cair, bukan? Benda padat dan benda cair memang berbeda. Masih ingatkah kalian tentang benda cair? Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Benda cair apabila dituangkan ke dalam wadah, maka bentuknya akan menyerupai wadahnya. Misalnya, air teh dipindahkan ke dalam kaleng, maka bentuknya menyerupai kaleng. Dan yang kedua, walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Setelah Beni, Udin, dan teman-temannya membuat jus jambu biji, mereka bermain pesawat kertas loh. Tahukah kalian apa yang menggerakkan pesawat kertas? Yang menggerakkan pesawat kertas adalah udara. Udara termasuk benda gas. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Benda gas. Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Benda gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun menempati ruang. Kita bisa merasakan keberadaannya. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat disentuh dan dilihat. Nah, dari teks tersebut, berikut kosakata tentang keragaman benda berdasarkan wujudnya beserta arti kata-kata tersebut yang terdapat dalam kamus. Yang pertama ada kata bentuk. Bentuk yaitu rupa atau wujud suatu benda. Yang kedua, ukuran yaitu hasil mengukur panjang, lebar, luas beserta sesuatu. Dan yang ketiga, jumlah yaitu banyaknya sesuatu. Kemudian dari kata-kata di samping dapat dibuat kalimat loh. Contohnya, satu itu kata bentuk. Jika dibuat kalimat, bentuk benda cair selalu berubah sesuai dengan wadah atau tempatnya. Yang kedua, ada ukuran. Jika dibuat kalimat, contohnya, ukuran benda padat tidak berubah meskipun diletakkan pada tempat yang berbeda. Dan yang ketiga, ada kata jumlah. Jumlah benda padat dan benda cair selalu sama meskipun diletakkan pada tempat yang berbeda. Baiklah anak-anak, sekarang Beni, Udin, dan teman-temannya saat membuat jus jambu biji, mereka membutuhkan 3 buah jambu. Jika Beni akan membuat 2 kali jus jambu, maka berapa ya banyaknya jambu yang dibutuhkan? Nah, di sini ada perkalian bilangan dengan angka 2. Di sini ada 3 buah jambu digabung dengan 2 buah jambu. Maka bentuk perkaliannya yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Dalam cara penjumlahan berulangnya yaitu 3 ditambah 3 sama dengan berapa ya anak-anak? Ya, benar sekali. Hasilnya adalah 6.
Ada contoh berikutnya nih ya. 4 buah cambuk digabung dengan 4 buah cambuk, maka bentuk perkaliannya 2 dikali 4, yaitu hasilnya 8. Jika dalam cara penjumlahan berulangnya, yaitu 4 ditambah 4 sama dengan 8. Yuk kita selanjutnya ya. Jadi perkalian dengan bilangan 2 sama artinya dengan menjumlah bilangan itu sendiri. Nah, di sini Ibu ada contoh soal ya. Hitunglah hasil perkalian di bawah ini. Nomor 1 ada 2 dikali 2 sama dengan. Nah, ini dalam bentuk cara penjumlahan berulangnya, yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya nomor 2 ada 2 kali 7 sama dengan, berarti bagaimana kalau 2 kali 7 anak-anak? 7-nya ditambah 7 sama dengan berapa ya? Iya, benar sekali, 7 tambah 7 sama dengan 14. Selanjutnya nomor 3 ada 2 kali 4, yaitu cara penjumlahan berulangnya 4 ditambah 4 sama dengan 8. Dan yang nomor 4 ada 2 dikali 9. Lanjutnya sama seperti yang di atas caranya, 9 ditambah 9 sama dengan 18. Yang terakhir nomor 5 ada 2 kali 1. Berarti bagaimana caranya? Iya, benar sekali, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, di sini Ibu ada contoh. Yang tadi ada perkalian bilangan dengan angka 2, sekarang ada perkalian bilangan dengan angka 1. Di sini ada 1 buah cambuk ditambah 1 buah cambuk. Nah, di sini bentuk perkaliannya berarti 2 dikali 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang satunya ada 1 buah jambu ditambah 1 buah jambu ditambah lagi 1 buah jambu. Bentuk perkaliannya yaitu 3 dikali 1. Dan cara penjumlahan berulangnya 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, semua bilangan jika dikalikan 1, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Selanjutnya, nah di sini ada contoh soal lagi ya, perkalian dengan angka 1. Nomor 1, 6 kali 1 sama dengan. Nah, ini cara penjumlahan berulangnya ya. Satunya ditambahkan sampai 6 dan hasilnya adalah 6. Dan yang kedua, 2 kali 1, berarti caranya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan yang ketiga, 1 dikali 4 sama dengan, berarti 4-nya ada 1 ya. Dan nomor 4 juga sama, 1 kali 9, hasilnya 9. 9-nya juga ada 1. Dan nomor 5 terakhir ada 3 kali 1, yaitu cara penjumlahan berulangnya 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan berapa loh? Ayo anak-anak. Ya, benar sekali. Jadi hasilnya 3. Perkalian bilangan dengan angka 0. Nah, di sini Ibu ada beberapa contoh perkalian bilangan dengan angka 0. 2 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. 7 kali 0 sama dengan 0-nya ditambahkan sampai 7, hasilnya pun menjadi 0. 5 kali 0 sama saja, 0 ditambahkan sampai 5 dan hasilnya pun 0.
Jadi, semua bilangan jika dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Nah, di sini juga Ibu ada beberapa contoh soal. Hitunglah hasil perkalian di bawah ini. Nomor 1, 9 dikali 0. Dan hasilnya adalah 0. Nomor 2, 5 kali 0 sama dengan hasilnya 0. Dan yang ketiga, 1 kali 0 sama dengan 0. Dan yang keempat, 8 kali 0 sama dengan 0. Yang terakhir nomor 5, 3 kali 0 sama dengan 0. Nah, baiklah anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu 1. Setiap benda memiliki keragaman wujud benda. Misalnya, benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat contohnya es batu, sendok, pisau, dan lain-lain. Benda cair contohnya air dan susu. Benda gas contohnya udara. Dan yang kedua kesimpulannya, perkalian dengan angka 2 artinya menjumlahkan bilangan itu sendiri. Contoh, 2 kali 6 sama dengan, bentuk penjumlahan berulangnya 6 ditambah 6 sama dengan 12. Yang ketiga, semua bilangan jika dikalikan angka 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Contoh, 10 dikali 1 sama dengan 10. Dan yang terakhir kesimpulan nomor 4, semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Contoh, 7 dikali 0 sama dengan 0. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya, dan dapat dimengerti oleh kalian semua. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu, dan terima kasih banyak juga untuk ayah dan bunda di rumah yang selalu menemani kalian belajar dari rumah. Pesan Ibu, tetap semangat ya belajarnya dan selalu menjaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.